Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tani dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami dalam Kodi Petra Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai budidaya semangka lagi teman-teman. Yaitu kita akan membahas secara jelas dan lengkap mengenai pemangkasan buah pada budidaya semangka. Namun sebelum menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman tani, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemangkasan buah pada budidaya semangka teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah senior, yang sudah ahli dalam membudidayakan semangka, mungkin tidak bingung lagi tentang pemangkasan buah semangka pada budidaya semangka ini. Namun bagi teman-teman pemula ataupun teman-teman yang ingin membudidayakan semangka, tentu bertanya-tanya, apa sih judul videonya pemangkasan buah? Masa buah yang akan kita hidupkan dan buah yang akan kita cari dari budidaya tanaman kok dipangkas-pangkas? Kita akan membahasnya di video kali ini. Dalam budidaya semangka teman-teman, itu kita tidak sama dengan budidaya tanaman lain. Kalau budidaya tanaman lain seperti cabai, timun, buncis, dan juga tanaman lain, itu kita mencari banyak buah teman-teman. Semakin banyak buah, maka kita sebagai petani akan semakin diuntungkan. Namun pada budidaya semangka teman-teman, khususnya semangka berbiji yang kami budidayakan sekarang, itu kita tidak mencari banyak buah, tetapi kita mencari berat buah teman-teman. Kalau kita membiarkan buahnya banyak pada budidaya semangka ini, maka beratnya akan berkurang atau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan harapkan teman-teman. Maka dari itu kita perlu melakukan pemangkasan buah untuk menunjang pertumbuhan buah semangka kita agar membuahkan dan menghasilkan hasil panen yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam budidaya semangka teman-teman, pemangkasan buah semangka itu kita lakukan 2 kali. Pemangkasan yang pertama itu kita lakukan untuk membuang buah-buah yang berada di bawah cabang ideal yang akan kita hidupkan. Cabang ideal ini maksudnya adalah buah yang akan kita hidupkan pada cabang tertentu. Dalam memilih buah pada cabang keberapa untuk kita hidupkan, itu kita perlu memperhatikan beberapa hal teman-teman. Dalam budidaya tanaman tersebut, teman-teman melakukan topping atau tidak. Kalau teman-teman melakukan topping, itu posisi buah yang bagus untuk dibesarkan yaitu di cabang ke-8 ke atas teman-teman. Jadi minimal teman-teman harus menghidupkan buah di cabang ke-8 dan jangan hidupkan buah di bawah cabang ke-8. Sebab kalau teman-teman hidupkan juga buah di bawah cabang ke-8, itu buahnya tidak akan maksimal besarnya. Biasanya kalau di semangka berbiji ini buahnya akan bulat dan tidak oval. Dan jika teman-teman membudidayakan semangka dengan sistem tidak ditopping atau menghidupkan cabang induknya, itu kita menghidupkan buah di minimal di cabang ke-10 ke atas. Usahakan minimal sekali itu menghidupkan buah di cabang ke-10 teman-teman. Jadi buah di bawah cabang ke-10 itu dibuang. Itu pada pemangkasan pertama. Jadi pemangkasan pertama ini untuk membuang buah-buah yang berada di bawah cabang yang ideal untuk kita hidupkan buahnya, atau cabang yang dipangkal lah teman-teman. Sebab tanaman semangka ini pada cabang ketiga itu sudah mulai mengeluarkan buah, dan itu kita lakukan penyeleksian saat pemangkasan buah pertama. Buah-buah yang berada di bawah atau berada di cabang pangkal ini, di bawah cabang ke-8 dan cabang ke-10 itu kita buang semuanya teman-teman. Pemangkasan buah tahap pertama ini. Apakah setelah selesai pemangkasan buah di bawah cabang ke-10 dan ke-8 ini pekerjaan kita selesai? Belum. Kita perlu lagi melakukan pemangkasan buah yang kedua teman-teman. Yaitu saat buah sudah berukuran segepal tinju lah teman-teman, atau sebesar telur itik. Kenapa kita berpedoman ke besar buah? Sebab kalau kita berpedoman ke umur semangka teman-teman, perkembangan semangka ini di setiap daerah itu berbeda-beda. Perkembangan semangka di daerah yang bercuaca yang cukup panas itu agak cepat dibandingkan dengan perkembangan semangka di daerah dingin teman-teman.
Jadi dalam pemangkasan buah ini kami tidak berpatokan kepada umur semangka, tapi kita berpatokan kepada besar buah. Kita kembali lagi ke pemangkasan buah semangka tadi teman-teman. Pemangkasan buah semangka yang kedua ini kita lakukan saat umur semangka minimal sebesar telur ayam teman-teman. Atau antara sebesar telur ayam, telur itik, dan juga segepal tinju. Sebab pada saat itu buah semangka kita ini insya Allah itu sudah dipastikan tidak akan rontok kalau kita memberikan unsur hara dan juga melakukan perlindungan terhadap hewan-hewan pengganggu melalui penyemprotan. Pemangkasan buah tahap kedua ini kita lakukan untuk membuang salah satu buah di cabang semangka ini. Biasanya kalau semangka yang bagus itu teman-teman, pertumbuhannya bagus, dia akan hidup di kedua cabangnya. Seperti yang teman-teman lihat ini. Kami kan menghidupkan dua cabang seperti ini. Kita menghidupkan dua cabang seperti ini. Jadi masing-masing cabang ini buahnya tidak kita biarkan hidup. Seperti yang kita bilang tadi, bahwa pada budidaya semangka, khususnya semangka berbiji ini, kita hanya menghidupkan satu buah per tanaman. Jadi cabang yang satu ini hanya mendukung pertumbuhan buah di cabang satunya lagi. Kebetulan semangka kami ini kami menghidupkan cabang induknya teman-teman. Dalam pemilihan buah tahap kedua ini bukan berarti kita selalu menghidupkan buah yang berada di cabang induk teman-teman. Dalam pemilihan buah ini kita perlu memperhatikan juga dalam pemilihan buah ini. Selain posisinya, kita juga melihat buahnya. Kalau di semangka berbiji ini, semangka yang bagus buahnya yaitu semangka yang berbentuk oval, bukan bulat. Jadi kalau di cabang induk ini buahnya bulat, itu kita potong saja, kita buang saja. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah ini kita buang saja. Lalu kita lihat di sebelah sisinya yang sebelah sana itu ada yang berbentuk oval. Dan kebetulan ini sudah di cabang ke-8 teman-teman. Inilah cara kerja di pemangkasan buah kedua teman-teman. Pemangkasan buah pada budidaya semangka ini sangat bermanfaat dan sangat menunjang pertumbuhan buah semangka teman-teman. Jadi teman-teman harus dan pasti melakukan pemangkasan buah pada budidaya semangka ini. Jangan sampai kita sebagai petani semangka bersifat tidak tegaan. Nanti dihidupkan buah dua misalkan kita menghidupkan dua cabang dan masing-masingnya kita beri buah. Nanti buah itu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal atau beratnya akan kurang dari yang kita harapkan teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai pemangkasan buah pada budidaya semangka. Itulah alasannya kenapa kita harus melakukan pemangkasan buah. Alasan utamanya yaitu untuk menunjang pertumbuhan buah semangka kita, agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman petani pemula yang ada di luar sana dan juga teman-teman yang ingin membudidayakan semangka. Namun sekali lagi bagi teman-teman tani yang baru menyaksikan video ini dan baru menemukan channel kami ini, untuk menekan tombol merah di bawah untuk mendukung channel kami ini agar terus berkembang, dan kita akan membahas mengenai pertanian di daerah kami ini, khususnya budidaya semangka. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.